Oke teman-teman, kembali lagi di channelku ya. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial ya. Ya, seperti biasa kita bakal buat tutorial. Jadi di sini aku bakal buat tutorial tentang lighting. Jadi aku bakal jelasin tentang lighting bahkan sampai tips and triknya ya. Oke lah. Jadi di sini sudah aku sediakan satu project yang memang sudah ku setting dari awal. Jadi kalian tinggal lihat saja ya. Tapi di sini sebelum itu ini hanya polosan ya. Jadi hanya semata. Nah, kalian bisa tahu di sini ini adalah Steve ya. Pasti kita pakai model Steve karena masih untuk menjelaskan nanti ya. Nah, oke, jadi ini ada beberapa ukuran yang biasanya sering dipakai sama animator-animator lain. Jadi ada beberapa yang kecil bahkan sampai besar. Nah, kadang mereka ada tujuannya untuk membuat hal itu. Kenapa? Ya ada trik tersendiri lah untuk tentang lighting. Jadi di sini ada ukuran size 1 yang sebelah sini, ini size 3, size 5 sama size 10. Nah, terus apa yang bikin mereka berbeda tiap size-nya? Kenapa harus besar? Ya karena nanti di size besar ini lightingnya bakal lebih bagus kalau kalian setting, bahkan kalau mau buat sesuatu kayak bright light atau apapun lah, intinya lighting ya. Jadi ya sekiranya bikinnya simple atau mungkin cuma dibuat shading, misalkan kayak ada glow line-nya atau apapun itu dah, nanti aku jelaskan sekarang entar lagi ya setelah ya giliran waktu berlanjut. Oke lah, langsung aja ya. Jadi di sini aku bakal ngetes lighting, tapi sebelum itu aku beri penjelasan dulu tentang glow line. Jadi maksudnya glow line ini itu sebuah pencahayaan yang untuk kalian pingin tahu, misalkan kalau kalian tuh kadang kan lihat trend-trend orang kan ada glow line. Nah, itu ada caranya tersendiri teman. Jadi ini aku coba kasih tahu caranya. Jadi di sini kalian butuh, yang pasti butuh spotlight ya, yang pasti. Oh, tapi sebelum itu kalian harus setting background. Kalau bisa malam ya, lebih jelasnya malam karena yang kelihatan malam ya. Jadi di setting aja di sini aduh susah ya. Nah, ini di sini. Nah, sunlight kalau ini enggak usah malam ya, pakai siang aja, cuman kita pakai ini aja. Nah, sunlightnya dihitamin. Nah, oke. Seperti ini ya. Kayak ya hitamin juga kalau perlu. Terus cloudnya, groundnya hilang. Oh, jangan. Ini aja apa namanya? Cloudnya dihilangin. Kok susah gue ya? Soalnya apa? Aku nggak pakai ini. Nah, oke, jadi di sini kalian bisa lihat, nah sudah gelap ya. Fognya juga hilangin kalau bisa ya, agak ganggu soalnya. Nah, biar polos. Nah, oke, jadi di sini kalian klik spotlight. Nah, kalian cek dulu sebelum itu. Nah, ini kita coba buat glow light kan, jadi kita taruh lightingnya di depan. Nah, sekarang aku coba ini di setiap Steve yang berada di sini ada 4 kan. Nah, nanti aku buat lightingnya, tapi kalian bisa lihat nanti setelah aku setting ya. Oke, sekarang aku coba setting dulu. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini sudah aku setting beberapa model ya. Namun di sini hanya sepintas untuk melihat berapa efeknya glow line di setiap ukuran yang berbeda. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita mulai yang terkecil dulu. Kalian bisa bandingin ya. Jadi di sini nanti aku coba menggunakan ini dulu kamera biar kalian bisa tahu perbedaannya. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini. Kita coba yang bagian kecil dulu. Gue gak pandai pakai kamera. Oh, gini aja sudah langsung nih. Terus nah, kita pakai ini aja, kamera ini. Jadi kita aktifin dari sini gitu. Oke. Nah, yang ini di step pertama ya. Nah, kita coba pakai spotlight. Kenapa yang terjadi? Glow line-nya tidak kelihatan ya di sini. Oke, yang kedua sekarang ya. Ini ukuran size 1, yang kedua ini. Nah, di sana mulai bisa kelihatan glow line-nya di sini, bagian sini dia bisa kelihatan.
ya, lumayan bagus hasilnya. Nah sekarang yang ketiga, ukuran 5 ini ya. Oke. Nah, dia bentuknya udah lebih tajam, lebih bagus ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini namanya glow line ya teman. Ini glow line di pinggir ini. Yang terakhir ukuran 10. Nah, waduh lebih bagus lagi ya ukuran 10. Kalian bisa lihat. Nah, oke, di sini aku bakal jelasin kenapa hasilnya berbeda. Jadi intinya sebenarnya eh ini sebenarnya tergantung kalian ya. Jadi ini sebenarnya simple. Intinya glow line tuh yang sekiranya cahayanya di depan orang itu. Jadi kayak istilahnya kayak shading lah. Jadi mirip seperti itu. Cuman ini hanya berlaku untuk lipatan-lipatan tertentu kayak tangan, kayak apapun sudah tergantung sorotannya juga. Jadi kalau bisa dijelasin dari sini, kalian bisa diatur ininya, bisa diatur. Coba kita pakai tatapan kamera mungkin ya. Ya, oke. Coba kita pakai kamera, kita bisa bedain nanti di situ. Oke. Mana kamera? Oke, ini kameranya aku view ini aku kecilin ya, 20 lah. Nah. Oke, di sini kalian bisa lihat dia blue line-nya bisa terlihat karena ya di cahaya ya. Oke, di sini kalian bisa lihat glow line-nya. Ini terlalu di here ya. Nah, aku salah. Oke, di sini kalian bisa lihat. Nah, memang tidak cukup signifikan ya berubahnya, karena kalian bisa lihat nanti ini kita coba rubah-rubah ya bagian misalkan ini kan memang sengaja ku max, maksudnya fade size nya, spot radiusnya memang ku besar. Alasan kenapa alasannya ku full ini untuk preview kalian biar paham gimana sih cara kerja lightingnya. Nah jadi seperti yang ku jelasin dari awal ya. Nah untuk fade size ini tujuan nanti untuk semacam kayak diterangkan apa tidak dulu, jadi kayak benar-benar terang bisa diredupin, tapi sifatnya ini kayak fade, kayak apa ya, ya kayak samar-samar gitulah, jadi seperti itu ya fungsi. Tapi kalau 100% ini nggak sampai sepenuhnya lightingnya itu langsung habis, enggak, ini ada, tetap ada cahaya cuman tipis ya. Setelah itu ini kalian bisa lihat tuh perbedaannya tuh. Kalau ini dikecilin dia bakal ya seperti itu terang, kalau begitu dibesarin dia kayak redup sama-sama gitu ya. Jadi seperti itu lah. Oke, ini setelah itu spot radius. Nah maksud dari spot radius ini tujuannya nanti kalau misalnya kalian pengen ngatur tes glow line nya, misalkan seperti ukuran 1 yang ini, dia kan kelihatannya kayak kelihatannya kan kayak lebar. Nah kalian bisa atur sebenarnya. Nah itu glow line nya bisa lebih kecil. Nah ini berhubung teksturnya ya, teksturnya ini jadi stiff, jadi kayak agak susah ngeliatnya. Cuma kalau kalian bisa lihat di dekatnya ini, kita dekat, kalian bisa lihat di sini lebih dekat lagi ya. Nah, bagian tangan kalian bisa lihat di sini, kalian dikecilin dia makin garisnya tuh makin apa ya, garisnya intinya kalau dikecilin dia makin kecil, cuman nggak kelihatan, jadi kayak makin isinya tuh makin dikecilin lah cahaya, pencahaya apa ya, luas cahaya, jadi kayak bentuk cahayanya pun bakal terang loh. Sedangkan kalau untuk ditinggiin spot radiusnya dia makin ngelebar, nah itu nanti bentuk kayak shading, jadi seperti ini teman. Nah itu shadingnya kelihatan kan warna putih. Nah makin kalau ini kan berhubung masih size 1 jadi kelihatannya kayak ya, nah nggak kelihatan. Kalau basicnya dia nggak kelihatan, tapi kalau begitu diluasin lagi dia bakal nge-shading, jadi seperti ini teman-teman. Memang ukuran 1 masih ukuran normal, jadi memang kalau dibuat lighting kadang sering jelek. Nah, oke, kurang lebih spot radius seperti itu fungsinya. Terus ini yang ketiga spot sharpness, maksudnya spot sharpness ini dia sifatnya kayak lebih sama kayak fade cara kerjanya, namun ini hanya tujuannya untuk mempertajam istilahnya itu kayak cahayanya. Jadi misalkan kita fade nya ini, nah, dia tuh kayak makin tajam gitu loh. Nah itu kita bisa bedain nih, tapi memang nggak kelihatan sih perbedaannya. Ini kelihatan kalau nanti di ukuran size berapa gitu. Nah, tapi ada perubahannya, ini lebih gelap, mirip kayak fade size,
Tapi bedanya kalau fade size tuh dia mensamarkan, kalau sport sharpness ini kayak mentajamkan gitu. Jadi intinya kayak itu. Tapi kusaranin sih apapun yang mau kamu lakukan, sport sharpness ini wajib kamu tinggiin sudah, biar kelihatan bisa maksimal nanti glow line-nya. Oke, mungkin kalau ukuran satu seperti ini ya, mungkin agak jelek, bahkan kalau diatur pun ya jadinya nah, kurang menarik ya. Nah, sekarang untuk ukuran ketiga, sebenarnya sih sama saja, hanya saja beda ukuran, tapi beda beda hasil ya. Kalian bisa lihat ini. Salah, kok ini ya. Jadi yang ukuran ketiga sekarang. Oke. Ini disembunyiin dulu ya. Nah, tapi setiap ukuran beda rank ya. Intinya itu rank tergantung posisi kamera sama bukan posenya beliau, posenya Rikmu sama letak jauhnya kamera apa ya, lightingmu. Kalau lightingmu jauh ya makin ringnya dibanyakin, dipanjangin. Jadi ya gitulah, intinya ngatur ring itu tergantung jarak jauhnya antara OC sama cahayanya. Oke, langsung yang ukuran 3. Nah, kalian bisa lihat di sini oh nggak kelihatan ya. Oh iya, memang besar ya, jadi FOV nya kekecilan. Ini aja biar lebih mudah. Oke, ini yang size 3 ya teman. Jadi kalian bisa lihat, nah di sini sama seperti yang tadi, hanya saja settingannya bisa kalian ubah-ubah. Nah, ini fade-nya lebih besar apa gimana. Nah, ini kalian bisa, nah itu kalau dia ukuran 3 masih lebih bagus ya, makanya lebih normal lah. Normalnya itu kalau glownya ini bagus. Nah, cuman kalau kelebihan memang kadang aneh kelihatannya, sama kayak yang ukuran 1 satu. Nah, kalau yang size 3 ini masih bisa diatur, jadi makin tipis bisa, dibuat tipis bisa, bahkan dibuat tebel pun juga bisa. Intinya seimbang lah intinya. Nah, kurang lebih kayak gini ya untuk size 3. Sekarang size 5. Size 5 ini mungkin agak sedikit ini ya, sedikit lebih besar, namun dia mulai agak susah untuk dikecilin. Maksudnya apa? Maksudnya kayak glow line itu susah untuk diatur. Jadi misalkan kalau pingin ngatur tipisnya itu ya bakal susah. Bukan susah sih, kayak membesarkan itunya apa? Besarkan glow line-nya itu. Jadi kita lihat di sini. Nah, begitu dia dapat 80 atau berapa, dia paling tipis sudah itu. 70, 60 tuh paling tipis ya. Cuman nanti rusak karena dia lebih terang nanti di cahaya lain. Jadi nggak bisa di shading ya. Jadi gue saranin mesti di fullin aja, kalau nggak dikurangi beberapa sampai 100. Intinya sih yang sesuai lah dengan kalian. Nah, glow line-nya udah lebih smooth kan, dulu kelihatannya glow line lebih smooth. Nah, kalian bisa redup juga di sini. Nah, terserah, intinya apa kata kalian. Nah, nih makin bagus jadinya. Nah, tapi kalau udah di bawah 50 biasanya dia gak bakal nge-shading, dia gak bakal, glow line-nya gak bakal muncul. Nah, tetap muncul bisa, cuman ya gitu tadi, dia bakal jelek hasilnya. Nah, gak terlalu kelihatan glow line-nya. Nah, kalau saya sini sih biasanya ini sering dipakai kalau kalian buat lighting, biasanya dipakai sama animator buat Lightroom. Jadi seperti inilah. Jadi kusarannya jangan pakai Lightroom lah, tergantung kalian intinya sih. Nah, ini agak lumayan ya, bisa redup. Oke, untuk yang terakhir yang 10. Kalau yang 10 ini mirip kayak 5, hanya saja dia 2 kali lipat lebih susah untuk diatur lightingnya. Jadi ya kalau kalian ingin lighting bagus sih, kusaranin pakai yang 5, ukuran antara 3 sampai 5 ukurannya ya. Jangan lebih dari situ. Saya kenapa? Karena nanti hasilnya bakal gak apa, susah diatur lah intinya. Kayak tebel tipisnya itu, tipisnya glow line, baik itu nanti glow line atau lead light, itu nanti pengaruh banget teman. Jadi hati-hati aja ya, sama aja sebenarnya. Nah, cuman ngaturnya ini susah. Mirip memang, nggak jauh beda, cuman nanti susahnya ngatur lead light. Oke, kayak gini ya teman, intinya sama saja sebenarnya, cuman beda tebel tipisnya saja. Oke, untuk glow line seperti itu. Sekarang untuk bleed light. Nah, bleed light ini agak istimewa teman. Jadi memang mirip kayak glow line, hanya saja cahayanya itu di belakang ya, di belakang cahaya. Jadi misalkan ini kita kasih Steve-nya biar diaktifin dulu bleed light-nya di project-nya, di grafik.
di bleed light. Kita pakai sumber cahaya baru ya. Oke, di sini nanti mungkin ada perbedaan, aku kurang tahu juga, tapi kita tes dulu di sini. Oke, jadi kita pakai spotlight sama pakai point light ya. Oke, kita atur dulu dari belakang, intinya di belakang cahaya ya teman. Oke, kayaknya 1000 ya, kita tinggiin aja. Oke, di sini ya. Oh, dibuat miring ini, dibuat miring biar kelihatan bleed lightnya nanti. Oke. Oke, selesai. Coba kita tes di sini kamera. Enggak ini ya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, inilah namanya bleed light teman. Nah, perbandingan bisa kelihatan, kalian bisa kelihatan perbandingannya. Oh, coba ini besarin lagi ya. Oke, nah kalian bisa bedain di sini. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya antara ses 1, ses 3, 5 sama 10. Kalian bisa lihat perbedaannya. Memang di sini yang paling jelek memang untuk bleed light ya. Kalau glow line masih diatasin, tapi ya kalau glow line mirip kayak bleed light, hanya saja bedanya di belakang apa ya, di belakang objek. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi kalian bisa tahu perbedaannya di sini. Nah, ini saya mirip kayak kita ngatur glow line, hanya saja bedanya kita di belakang cahaya. Jadi mau ngeredupinnya pun harus sama pakai ini. Nah, dia kalau makin kecil spot radiusnya, dia makin kecil juga bleed lightnya. Tapi berbedanya kalian bisa tahu di sini. Kalau ukuran 1 mungkin kalian bisa lihat di bawah. Nah, dia bakal langsung hilang ya. Sedangkan untuk yang Steve ukuran 3 dia bakal ya ada redupnya dikit. Terus Steve yang ukuran 5 juga ya seperti itu. Intinya objeknya makin besar, bleed lightnya makin bagus teman. Untuk bleed light tapi ya. Tapi kalau untuk lighting, untuk glow line mungkin akan bakal kesusahan kalian kalau buat bleed light. Kalau ukurannya kecil tapi ya. Tapi kalau besar iya kalau kecil tuh susah, tapi kalau besar bagus hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalian bisa mengubah warnanya, terserah ya. Intinya yang penting tuh kalian tahu memposisikannya lah intinya. Nah, ini bisa ditajam, bisa dikurangin ininya. Nah, itu terserah kalian. Yang penting cara kerjanya seperti ini. Kalian bisa lihat, coba kita zoom lagi ya di sini biar kalian kelihatan jelas. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya ya di sini. Ini aku geser. Kalian bisa lihat perbedaannya di sini kan. Nah, perbedaannya itu. Ini untuk ukuran 10. Mana lagi? Nah, ini ukuran 5, 3, 1. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya kan. Disitulah letak perbedaannya kalau kita main size ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk pencahayaannya. Nah, sekarang untuk tips triknya gimana sih biar buat lighting bagus. Itu sebenarnya lighting bagus kalian tidak perlu pakai lightroom, cukup tergantung karakter kalian mau gimana buat sebuah lightroom ya. Jadi misalkan aku di sini bakal nyoba pakai modelnya Evi lah ya. Oh jangan Evi lah, nanti bosan kalian. Pakai modelnya Lilia ya. Oke, pakai modelnya Lilia. Nah, dulu ini kita hidden dulu. Oke, kita pakai Lilia. Oke. Oke, di sini ada Lilia. Nah, oke, seperti ini di remove aja dulu. Nah, triknya gini teman, intinya ini Lilia ukuran 3, aku sering pakai ukuran 3 jadi enak, fleksibel untuk ngatur glow line sama ini. Nah, terserah ya, misalkan posenya gini aja sudah, pose untuk contoh ya, tapi jangan ditiru.
Oke, misalkan seperti ini ya teman. Jadi posenya seperti ini. Gak usah melihat rambutnya dari band ini untuk tutorial saja sebagai contoh. Oke, setelah itu kalian coba kamera ya, kamera buat seperti agak miring ya. Jadi ini sebagai contoh. Oke, nah seperti ini ya teman. Cukup kayak gini aja contohnya. Ini hanya untuk contoh ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, intinya itu tergantung pose ya. Nah, misalkan kita mau buat glow line dengan bagus ya misalnya. Ya triknya hanya kalian tuh menempatkannya sesuai apa ya, sesuai posenya juga. Misalkan dia posenya seperti ini, harusnya lighting tuh tergantung sumber lampunya juga ya, sumber cahaya juga. Jadi misalnya kusaranin sih pakai spotlight semua kalau bisa ya. Nah, contoh seperti ini ya teman. Jadi kalian bisa lihat, ini hanya sebagai referensi aja untuk kalian. Nah, kalian tempatkan sesuai dia berada, dan juga apa ya, kalau dari sudut pandang sini kalian ku saranin kalau buat lighting tuh selalu ada di posisi spotlight tuh di bagian atas kanan atau atas kiri, terserah, tergantung posnya dia. Misalkan kalau dia kalau di kamera kan dia seperti menoleh ke arah ke kanan. Nah, berarti kamu harus buat spotlight tuh di kirinya gitu. Jadi kayak berlawanan ya. Nah, taruh atasnya beliau. Nah, seperti biasa kalian harus, kalau bisa radius biar kelihatan glow line ya, kalian harus radiusnya disesuaikan. Nah, perbedaannya seperti itu. Nah, kalian sesuaikan ini, kalian bisa itu kan kelihatan glow line nya. Ini size berapa Lilia ya? Oh, size 3 ya. Oke, jadi seperti itu teman, kalian atur dulu sementara. Kalau enggak, kalau memang jelek, kalian coba pindah posisinya. Jadi aku coba pindah posisi ya. Salah, pindah posisi ya. Kalau bisa di ini juga. Nah, ini hanya pengandaian saja kalau ingin mencoba. Memang nggak terlalu kelihatan ya. Nah, bisa seperti ini caranya. Itu kan glow line nya kelihatan. Nah, berhubung bleed light nya juga aktif, jadi dia kelihatan bleed light nya. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Tapi untuk shadow ya, kalau shadow tidak bisa, karena shadow itu apa ya, ya sudah settingannya dari animator, memang nggak bisa di fix ataupun di ini. Jadi ya memang agak susah juga buat lighting. Nah, kalau bisa kalian sering-sering ini teman-teman, sering-sering ngubah rotasinya ya. Jadi lightingnya biar bagus. Kadang beberapa lighting tuh nggak bagus kalau rotasinya nggak disesuaikan. Jadi ini tergantung kalian nanti. Spot radius ini tujuannya buat shadingnya itu ya. Nah, itu simple tapi bisa ini shade. Nah, seperti ini. Hasilnya ya lumayan lah hasilnya. Coba kalau anu dikurangin, di fade bagaimana, apa nanti kalian mau buat lighting baru tuh, ini nanti di fade, terus buat apa lagi yang lebih terang mungkin ya istilahnya. Nah, tinggal tambahin aja nanti, bisa pakai point light, bisa pakai spotlight, terserah sih, intinya tergantung kalian aja. Nah, seperti ini ya. Nah, enggak, kita buat yang baru pakai spotlight tapi ya. Nah, kalau pengen buat hanya buat nerangin, shadownya matiin. Nah, jadi ini diatur sendiri sama kalian, tapi biasanya radiusnya lebih kecil. Nah, cuma hanya untuk spotlight ya istilahnya. Nah, bisa diatur juga ininya. Nah, kayak simple tapi bagus ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini jadi tinggal atur sendiri intinya ya cahayanya ya. Nah, bisa pakai point light, namun hasilnya akan beda nanti hasilnya. Jadi jangan pakai point light lah kalau ingin bagus. Seperti ini ya teman-teman.
ini hanya untuk berlaku untuk kalian yang ingin buat lighting, hanya sesuai dengan arahnya atau terserah sih posisinya, yang penting yang bisa ngatur posisinya. Kalian bisa besarin juga ininya, diukur lah di. Nah seperti ini ya teman, simple ya, agak mudah juga dipahami. Semoga ini bisa menjadi pemahaman kalian juga. Ini hanya untuk berlaku lighting untuk ukuran 3, tapi nanti kalian coba eksperimen saja. Yang penting sudah aku jelasin dasar-dasarnya, semoga bisa bermanfaat. Ya kita sekian dulu sampai di sini, semoga bisa memotivasi kalian untuk bisa belajar lebih bagus, baik itu lighting maupun apapun sebenarnya. Terima kasih yang sudah nonton, dan jangan lupa nanti di like, comment, and share kalau bisa ya, semoga bisa lanjut konten seperti ini, tutorial seperti ini lagi. Ya sampai jumpa teman, makasih sudah nonton, terima kasih banyak.